mandi semua? Oh iya, sudah mandi, sudah sehat semua, cantik, cakep-cakep semua. Nah, hari ini hari Minggu ya, kita akan beribadah kepada Tuhan meski masih di rumah masing-masing ya. Nah, sebelum kita beribadah, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa memelihara hidup setiap anak-anak-Mu. Dan pagi ini anak-anak-Mu boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menerima ibadah kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam mereka di rumah, di dalam mereka bermain, di dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka, Tuhan akan berkati. Jika anak-anak-Mu sedang sakit, Tuhan juga akan menyembuhkan mereka. Kami serahkan ibadah pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita naikkan pujian Allah ditinggikan. Ya, kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Cerita pada pagi ini. Adik-adik masih ingat tentang bangsa Israel? Ya, bangsa Israel pada waktu itu sebelum kepemimpinan Yosua dipimpin oleh Musa, ya. Mereka keluar dari tanah Mesir untuk ke negeri perjanjian. Tapi ketika
Tuhan sudah membuat banyak mujizat ya kepada bangsa Israel, iman mereka selalu goyah adik-adik. Mereka selalu bersungut-sungut ketika mereka lapar, padahal Tuhan sudah mengirimkan mana buat mereka. Tapi ketika mereka membutuhkan air minum, waktu itu ada kekeringan, mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Ya, nah setelah kepemimpinan Yosua, mereka pun juga seperti itu. Mereka tidak pernah mau menyembah kepada Allah. Ya, pada Allah sudah melakukan banyak mujizat. Ya, tiada yang mustahil bagi bangsa Israel. Ya, Allah menyertai bangsa Israel. Tetapi mereka senantiasa menyembah kepada Baal, kepada Allah lain, ilah lain. Ya, nah, sebagai anak-anak Tuhan kita belajar, janganlah seperti orang-orang Israel. Ya, mereka selalu tegar tengkuk. Ya, tetapi mereka juga menyembah kepada Baal dan tidak mau menyembah kepada Tuhan. Yosua meminta kepada bangsa Israel untuk mau menyembah kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, manusia, binatang, tumbuhan dan sebagainya itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kita pun patut menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita pun memuliakan nama Tuhan. Dan kita pun harus menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada Allah lain. Ya, kita akan naikkan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKMI Solo. Kita akan mendengar firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, biarlah kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik dan juga berkati guru yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar
berjudul Bersandar Sepenuhnya Kepada Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal yang ke-7. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang baik. Karena Yosua mempercayai Allah dan taat kepada Allah. Bangsa Israel yang dipimpinnya juga baik. Mereka percaya kepada Allah. Tetapi ada satu hal penting yang tidak dilakukan oleh orang-orang Israel, yaitu tidak terus-menerus mengajarkan pentingnya menyembah Allah. Mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka untuk menyembah Allah dan mempercayai Allah. Ketika Yosua telah meninggal, anak-anak orang-orang Israel itu telah tumbuh dewasa, tetapi tanpa belajar mengasihi dan mempercayai Allah. Pada suatu hari, bangsa Midian menyerang bangsa Israel. Oleh karena bangsa Israel tidak mempercayai Allah, maka bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Midian. Orang-orang Israel bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Bangsa Israel menjadi miskin. Kemudian bangsa Israel meminta pertolongan kepada Allah. Pada suatu hari, ada orang Israel yang mengambil gandum. Dia bernama Gideon. Kemudian malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, "Hai pahlawan yang berani, selamatkanlah bangsamu." Kemudian Gideon bertanya kepada malaikat Tuhan itu, "Bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan bangsaku karena saya masih muda?" Tetapi malaikat Tuhan itu menjawab, "Jangan takut, karena Allah akan menyertaimu." Kemudian Gideon meminta tanda kepada Allah. Pada suatu hari Gideon membawa daging dan roti. Kemudian daging dan roti itu terbakar. Tuhan menerima persembahan Gideon. Itu tanda yang pertama. Kemudian Gideon meminta tanda lagi kepada Allah. Dia membawa bulu domba dan diletakkan di bawah, di tanah. Keesokan paginya dia melihat embun membasahi bulu domba itu, tapi sekitarnya tidak. Itulah tanda dari Tuhan yang kedua. Keesokan paginya, dia melihat embun membasahi tanah, dan bulu domba itu tidak. Itu adalah tanda dari Allah yang ketiga. Kemudian Gideon pun percaya bahwa dia harus memimpin bangsa Israel, memimpin orang-orang Israel. Dia kemudian membawa sebanyak 32.000 pasukan. Allah berkata, 32.000 itu terlalu banyak. Kamu bisa memilihnya. Siapa yang takut untuk maju berperang, dia boleh pulang. Kemudian Gideon pun berkata, menyampaikan ini kepada pasukannya. Siapa yang takut untuk maju berperang, boleh pulang. Lalu dari 32.000 itu 22.000 orang, 22.000 pasukan pulang.
karena takut untuk maju berperang. Nah, tinggallah sisa 10.000 yang berani. 10.000 dari pasukan itu Tuhan berkata bahwa itu masih terlalu banyak. Ya. Kemudian Tuhan menyuruh dari 10.000 pasukan itu untuk minum di sungai. Ada 9.700 pasukan meminum air dengan cara menjilat seperti anjing. 9.700 itu tidak dipilih. Ada 300 pasukan yang meminum air dengan tangan mereka, dan yang 300 itu dipilih menjadi pasukan yang akan maju untuk berperang. Ya. Kemudian pada malam hari Gideon bersama 3 orang pasukannya mendatangi turun ke lembah kemah orang Median. Pada waktu itu malam hari. Kemudian pasukan bangsa Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor. Kemudian pasukan Midian pun kaget. Mereka lari tunggang langgang, melarikan diri. Dan akhirnya pasukan Midian pun kalah. Bangsa Israel, pasukan Israel pun menang. Nah, adik-adik, kemenangan dari Gideon dan bangsa Israel itu adalah karena pemberian Tuhan. Tuhan memberkati Gideon dan bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka mempercayai Allah, taat dan setia kepada Allah. Ya. Maka dari itu adik-adik harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah Tuhan sudah memberkati adik-adik dengan kesehatan, kekuatan, dan kasih-Nya. Terlebih kasih-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ketika orang tua kalian menyuruh untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, menyuruh kalian untuk mengikuti sekolah minggu, menyuruh adik-adik untuk berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum pergi, adik-adik harus melakukannya dengan sukacita. Ya, kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita semuanya. Ya. Ayat hafalan pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur pasal 107 ayat yang ke-8. Mazmur 107 ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita ulangi lagi ya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang memelihara kehidupan kami. Ajari kami untuk mengasihi Engkau, taat dan setia akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.